Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Hadirin khotimah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersilaturahim melanjutkan thalabul ilmi kita. Kajian rutin ya di Masjid Al-Ihsan. Kebetulan di setiap kesempatan jadwal saya membahas tentang kajian parasit akidah. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak semua hadir di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal soleh. Sesuai dengan judul melanjutkan seri kajian kita tentang agama-agama di sekitar Makkah dan Madinah, khususnya menjelang kedatangan Rasulullah SAW. Nah, ini kemarin sudah disampaikan tentang beberapa tradisi-tradisi keagamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Nah, yang menarik untuk tema kali ini adalah yang berkaitan dengan masalah perempuan. Meskipun tidak ada perempuan di sini ya, tapi kita perlu gitu membahasnya supaya ya sebagai seorang muslim kita tidak keliru memperlakukan gitu ya, dan juga bersikap terhadap perempuan. Di judul saya kasih judul kedudukan wanita dan jenis-jenis perkawinan yang berlaku pada tradisi agama masyarakat Arab sebelum Islam. Ini menarik karena memang begitu banyak sekali praktik-praktik perkawinan gitu ya yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada waktu itu, dan luar biasa ini ya, begitu bobroknya gitu, begitu bobroknya. Nah, saya mulai dengan mengutip salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Itu di surat An-Nahl ayat 58. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar. Busyira itu basyar ya. Biasanya itu adalah berita gembira gitu kan, menggunakan kata basyar seperti dalam ayat basyar wa basyara gitu kan, wa basyarul ladina dan seterusnya. Berita gembira, kabar berita gembira. Tapi ketika mereka diberi kabar berita gembira itu, dhalla wajhuhu gitu, wajahnya menjadi merah padam, wajahnya menjadi hitam, merah padam teh jadi poek gelap, geneuk maleukmeuk. Wajhuhu muswaddan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, dan menahan kemarahan yang sangat besar. Jadi ketika mereka mendengar kabar berita gembira, yaitu dengan kelahiran seorang anak perempuan, bukannya gembira, tetapi berubah wajahnya menjadi merah padam dan sangat marah. Artinya apa? Ya tidak suka.
tidak mau, tidak rela dengan kehadiran anak perempuan. Jadi menyindir tentang keadaan masyarakat Arab pada waktu itu, yang menganggap bahwa kalau memiliki anak perempuan itu adalah suatu kehinaan. Dak memboga budak awewe mah, ya mereka itu akan menjadi sumber dari malapetaka, sumber dari bencana. Dan ini ternyata tidak hanya berlaku pada masyarakat Arab gitu. Kalau kita lihat bagaimana bangsa-bangsa yang lain memperlakukan wanita, sama itu. Gitu. Sehingga Islam pun datang untuk merubah gitu pandangan yang negatif itu. Tapi geus datang Islam oke, anggar malah Islam sekarang dianggap diskriminasi gender. Ini sehingga muncul dari kaum feminis dan juga terhadap anti-Islam gitu, mengungkit dan mencari-cari kesalahan ataupun keterangan-keterangan dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang mereka munculkan lalu diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tujuannya untuk menyudutkan Islam. Nah, jadi ada kesan nanti bertolak belakang, padahal tidak seperti itu. Justru dengan kehadiran Islam, kedudukan status wanita itu menjadi terangkat. Lain sabalikna. Nah itu di Yunani orang Yunani itu menganggap bahwa wanita itu adalah barang gitu. Wanita itu tidak beda dengan barang, jadi bisa diwariskan. Dan itu ternyata masyarakat jahiliyah juga sama seperti itu. Kemudian orang Romawi sama begitu. Orang Romawi bahkan menganggap wanita itu hanya seonggok daging yang tidak memiliki tidak memiliki inilah gitu, tidak berharga sama sekali gitu. Jadi hanya dipakai untuk ya cocokan, ya dodol gitu ya, mainan. Jadi hanya boneka. Jadi wanita itu hanya sebagai pemuas nafsu birahi. Gitu. Masyarakat mata ya gitu, sangat bejat dan sangat rusak sekali gitu. Di Kristen, di Yahudi menganggap bahwa wanita itu adalah racun. Dan itulah mengapa karena Adam berbuat dosa karena Hawa gitu. Jadi wanita itu saya penggoda, kemudian juga ya racun, pokoknya membawa bencana. Nah, termasuk juga pada keyakinan bangsa Arab pada waktu itu sebelum kedatangan Islam. Itu tadi di ayat 58-nya. Makanya kenapa mereka begitu marah, begitu tidak senang, berubah menjadi merah pada yang ada di dalam hatinya. Mereka menginginkan bahwa yang lahir itu adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Kenapa anak laki-laki mah tuh wah gagal gitu kan. Mereka akan merasa bangga bila memiliki keturunan anak laki-laki. Kalau anak perempuan iya mah bakal pokoknya kubatun dibawa diwariskeun gitu ya, terhina pokoknya kalau memiliki anak perempuan. Yatawaro minal qaumi min su'i ma busyra bihi ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Nah ini dia bersembunyi dari orang banyak, nyumput tapi boga budak awewe teh nyumput era sinta pangiku batur. Nah, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya.
Ini ada dua kemungkinannya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup di ruang RMTS. Namun sanggup menanggung rasa malu dan kehinaan itu, maka dia akan pelihara anak itu, tapi lagi susu lumputan. Dan biasanya kalaupun anak perempuan itu lolos dari ruang RMTS, dikubur hidup-hidup, itu dia akan terhina dan dihinakan hidupnya. Itu keadaan perempuan pada waktu itu sangat miris gitu ya. Jadi pada saat itu masyarakat Arab sangat benci kalau mereka memiliki anak perempuan. Ya kalau tidak dibiarkan hidup, mereka akan menguburnya hidup-hidup ya, ditutup ku pasir gitu. Ya galian kuburan anak itu sangat mengerikan gitu ya. Kalau kita membayangkan seperti itu, bayangkan anak usia berapa ya, 2-3 tahun mungkin ya, atau mungkin juga yang masih, kalau tega berenya karek lahir baru aja langsung mengerikan. Tapi ayeuna mah loba nu kitu teh. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya nanti pada hari kiamat itu akan ditanya bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup. Itu namanya apa? Mau udah ya. Mau udah itu bayi yang mati dikubur hidup-hidup. Itu dalam at-takwir ya. Waidal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh? Ya dosa naon tidak? Can boga dosa, masih bersih suci ya. Lalu mereka dibunuh. Nah, itu Pak gambarannya masyarakat Arab ya, pra-Islam. Dan tadi sekali kalaupun nanti dia bisa lolos dari penguburan itu, maka dia akan hidup dalam keadaan terhina. Apa di antara bentuk kehinaannya? Kahiji Pak, mau menang warisan. Dia menang warisan Pak. Sebab ya tadi kedudukannya itu hina gitu ya. Dibanding laki-laki mah mulia gitu ya. Kalau perempuan itu tidak sampai tidak berhak mendapatkan warisan. Itu kehinaannya itu yang pertama. Dina Islam perempuan dapat warisan? Dapat warisan. Tapi kan nah, itunya. Ya tante dipermasalahkan gitu. Cenah teu adil Islam teh. Padahal baheula mah teu meunang warisan. Baheula mah teu meunang warisan pisan. Nah itu bentuk kehinaan. Jadi sok sanajan kolotna duluna loba hartana, pokokna mah awewe mah bakal moal meunang warisan. Itu begitu nelangsanya gitu ya kondisi wanita. Jadi kumaha nu balakina bageus nya bageus gitu. Salamet ke teman teh, aduh luar biasa. Itu tersiksa dan terhinanya. Bahkan yang lebih ironisnya apa? Wanita itu sendiri dijadikan barang warisan. Jadi lamun misalkan dia menikah kemudian suaminya meninggal, maka si wanita itu ngagantung nasibnya itu. Tidak seperti sekarang udah geus sarogena ngantunkeun teh bebas memilih apakah mau menikah lagi atau mungkin dia tidak menikah atau mungkin fokus ke anak-anak. Tidak memiliki kebebasan. Dulu mah kumaha keluarga, keluarga suaminya. Cek keluarga suaminya teh teu meunang kawin deui, teu meunang we cicing gitu. Kalaupun dia menikah, boleh menikah tapi kudu jeung si anu di keluarganya gitu. Itu diwariskan. Mungkin ke adiknya atau mungkin ke siapa gitu. Jadi
ya seperti barang kedudukannya, tidak berharga. Boro-boro menang warisan, malahan dirina sorange diwariskeun. Nah, itu ya, banyak wanita yang hidup di bawah naungan seorang suami yang bahkan memiliki istri banyak gitu ya. Lebih dari 4 Pak zaman itu. Wah, puluhan. Tapi tidak ada kepedulian dari si suami itu. Jadi pokoknya mah tercukupi, tidak tercukupi kebutuhan nafkahnya. Dawuh pokoknya mah nafkah-nafkahan. Cek paribasana teh di Palaban gitu Mas. Gitu Pak, kejamnya itu. Jadi dolimnya luar biasa. Nah itu Pak gambarannya. Nah ini kita melihat bagaimana perilaku dan juga sikap kaum jahiliyah terhadap wanita, terhadap kaum perempuan. Bahkan dalam konteks perkawinan atau pernikahan yang mungkin dalam Islam itu ada sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat suci gitu ya. Tapi dalam praktek tradisi keagamaan yang dilakukan oleh bangsa pada waktu itu, wah luar biasa. Saya mencatat kalau di buku Parasit Akidahnya itu ada 10. Kemudian saya baca lagi di internet itu ada 13. Bahkan banyak, lebih ya. Seperti terbayang gitu ya, bentuk-bentuk kemaksiatan dari kedoliman yang dilakukan oleh masyarakatnya pada waktu terhadap kaum perempuan. Ada yang praktek pernikahan atau perkawinan memadu antara kakak dan adik gitu, dihijikeun. Jadi adik lanjut ditikah dua anak gitu. Itu ada yang pertama. Kemudian ada syigor ya. Syigor itu kawin tanpa mas kawin. Jadi tak ada mas kawin, tak ada mahar. Itu syigor. Kemudian ada istibda. Kalau istibda itu mengharap keturunan dari laki-laki lain. Ini kalau dalam prakteknya bisa di awal, bisa juga mungkin di pertengahan. Di awal dia baru nikah ya, ente digauli heula. Istibda itu begitu, tidak digauli dulu, dibikin heula kepada orang yang dia berharap punya keturunan dari laki-laki itu. Direntalkan. Tadi rental dan dibayar. Gratis ya Pak. Sampai ya gitu. Tadi asalnya laku sorangan. Bikin heula jadi kalau diketahui nanti sudah hamil, kalau sudah hamil, sudah isi ngandung, baru digauli. Eta ge lamun daek, lamun henteu lanjut nikah. Begitu. Itu istibda, itu praktek perkawinan istibda di zaman jahiliyah seperti itu. Jadi kerek anyar nikah tidak digauli dulu, tapi malah diserahkan kepada orang lain karena berharap, tapi tidak sembarangan Pak. Diserahkannya kepada orang yang mungkin dia merasa bahwa ini orang terhormat, kemudian keturunannya hebat, pintar, dibeunghareuan gitulah. Itu istibda. Kemudian ada istirok. Istirok teh kan dina syirkun teh ya. Banyakan. Kita mau cek aya nama poliandri. Jadi satu tapi milik bersama gitu. Suaminya yang banyak ya ini mah. Bukan laki-laki punya istri banyak. Poliandri ini. Jadi istri bersama. Jadi suaminya yang banyak ya. Ya itu tidak jauh berbeda dengan pelacur ya. Tidak jauh berbeda dengan pelacur. Pelacur mah pada dibayar gitu. Istirok gitu, istirok. Jadi suaminya yang banyak. Dina Hindu ada poliandri. Itu di Mahabharata. Kemudian ada sifah. Sifah itu
Sifah itu perjinahan bebas teratur. Kumpul kebo. Iya. Bebas tapi teratur, rokok bebas tapi teratur. Maksudnya itu dilegalkan gitu. Jadi ente dianggap bahwa itu sesuatu yang amoral dan melanggar asusila. Jadi itu dilakukan, diketahui oleh orang lain dan itu legal. Gitu. Tahu gitu. Itu tanpa ikatan. Tanpa ikatan maksudnya tidak tercatat di KUA dan tidak ada naon istilahnya teh akad nikah gitunya, bayar mahar henteu. Da kan tadi kayak aya pernikahan tanpa mas kawin. Iya mah bebas we, pokoknya tidur bareng, hidup bareng, serumah. Siga zaman ayeuna geuningan. Tapi urang teh siga teu dosa gitu ya. Kalau melihat menyaksikan public figure ya kebongkung. Tapi kan budak nanti geus sabar hiji deh. Tapi canika. Ya, siga bintang-bintang sepak bola gitu. Ya. Duka artis di urang mah teu beureun. Teu saeutik. Ya, teka itu maksudnya. Jadi mereka melakukan itu dan masyarakat juga tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang amoral. Jadi legal. Bayangkeun atuh Pak, masyarakat nu model kumaha anu ngantep mun di urang mah meureun geus digerebeg bareng. Ayeuna masih kenehnya, tapi teuing ke mah itu yang ngeri euy. Nya moho asa keneh aya siga semangat dulu. Tapi Pak, perlu diketahui di wilayah kita juga itu saya dengar-dengar ada desas-desus seperti itu. Jadi kadang rumah-rumah kontrakan, kos-kosan itu kurang teh hari-hari. Nah, harusnya itu lebih teliti gitu ya, pemilik kontrakan, pemilik kosan itunya. Tidak boleh sembarangan. Ya, baru ayeuna teh palinter nih. Ya, tapi kita harus waspada ya. Karena itu bisa mengundang ya bencana, mengundang azab itu diantaranya. Jadi sifah itu ya perilaku jahiliyah yang melegalkan perzinahan. Mata tadi sebut tadi sifat itu bebas tapi teratur gitu ya. Ya bebas hubungannya, maksudnya hubungan bebas gitu ya, tapi hanya kayak kumpul kebo gitulah, kumpul kebo. Kemudian ada maktu. Kalau maktu itu makat ya, makat itu menikahi bekas ibu tiri. Jadi misalkan si bapaknya punya istri lagi, nah, rek bapaknya teh misalkan cerai jeung bapaknya itu. Mau meninggal atau cerai karena memang masih hidup tapi cerai, ditikah ke budakna gitu. Nah, mantan indung tere gitu. Itu bayangkan aja begitu bobroknya itu. Karena lamun geus dicampuri tetap tidak boleh karena itu sebagai ibu gitu. Kemudian ada mut'ah, ayeuna nu populer mut'ah. Kita sudah tahu mut'ah itu. Mut'ah itu kawin. Nah, kontrak Syiah itu masih dipakai itu. Kawin kontrak. Rental. Tanya rental, Pak. Ini kontrak itu, kawin kontrak. Sabaraha bulanan. Gitu. Begitu habis masa kontraknya, udah putus dengan sendirinya. Tidak ada sudah expired itu. Ya, begitu ya udah putus ya, pisah we. Mangga we ka mana bebas. Itu mut'ah itu. Kemudian ada mubadalah. Mubadalah itu kawin
tukar menukar istri gitu. Mubadalah itu. Tukar menukar istri. Iya. Jadi istri saya, istri dia ditukar. Itu naon istilahnya apa ya? Barter gitu ya. Barter. Mengerikan gitunya. Ini kan sama saja dengan perzinahan sebetulnya. Itu mereka melakukannya tanpa merasa berdosa. Gitulah. Itu ya, jadi tukar menukar pasangan. Kemudian ada lagi istihadul akhdan. Kalau istihadul akhdan itu miara gudik di harem. Ini ya saya zaman-zaman naon gitu. Itu jadi sampai ratusan itu. Istri simpanan. Ya, istri simpanan. Istihadul akhdan itu, istri simpanan. Kemudian ada muhalil. Kalau muhalil itu kawin gade. Ngagadekeun. Gade bukan yang digade itu, bukan barang, bukan emas, kendaraan, motor gitunya. Pamajikan digadekeun. Astagfirullahaladzim. Kayak ditebus. Lamun teu katebusnya geus lapun. Nah, itu Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat bobrok ya, yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, lalu bagaimana masyarakat Islam memposisikan wanita? Bagaimana Islam memposisikan wanita? Islam datang untuk mengangkat derajat kaum wanita dan mengembalikannya kepada keadaannya sebagai manusia yang semestinya. Bahwa wanita itu adalah manusia, sama. Makanya dalam Al-Quran itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitan beramal, dalam statusnya sebagai manusia. Hanya dalam beberapa hal memang bukan beda, tidak sama. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Ini cina beda ya. Tidak sama. Maksudnya tidak sama di sini adalah fungsi dan perannya. Karena nanti ada ayat-ayat yang disalahpahami. Misalkan kaitan misalkan dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah qawwam. Apa? Qawwam diartikan apa? Pemimpin kan? Nah, pemimpin, qawwam itu pemimpin. Qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin bagi kaum wanita, kaum Hawa itu. Artinya qawwam itu kan yang menegakkan. Yang menegakkan. Karena kalau dilihat dari fungsi dan perannya memang laki-laki seharusnya berfungsi sebagai qawwam gitu. Ulah dibalik. Gitu, ulah dibalik. Anu ngabangun negakeun rumah tangga teh kalah awewe. Gitu. Terbalik. Eta mah siga dina film Dunia Terbalik. Jadi pamajikanna digawe ka Arab, anu ka Malaysia, anu ka Hong Kong. Lah salakina di imah asuh budak gitu. Ngais. Itu diantaranya. Nah, makanya Islam tidak begitu. Jadi mengembalikan kedudukan perempuan pada posisi yang semestinya. Ya, kita bisa lihat misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Nah, di sini Allah menyebutkan bahwa wanita itu adalah sekutunya laki-laki gitu. Jadi bersekutu. Da moal aya urang atuh mun teu aya Hawa, ada we mungkul nyalira moal aya manusia. Dia bersekutu. Artinya bekerja
sama. Laki-laki dan perempuan itu bekerja sama. Partner, mitra. Jadi bukan dianggap sebagai barang gitu. Wanita itu tidak seperti pandangan-pandangan negatif masyarakat-masyarakat sebelumnya. Jadi Allah menempatkan wanita itu adalah statusnya sebagai manusia sama sejajar dengan laki-laki. Sama Pak. Manusia, laki-laki, perempuan gitu. Hanya beda jenis kelamin hukum. Gitu kan. Kemudian wanita juga bekerja sama dengan laki-laki dalam perbuatan, dalam amal. Ya pasti ngalakukeun kahadean, oge ngalakukeun kasalahan. Jadi saat bekerja sama, makanya di Quran kenapa ada kata azani, azaniyatu wazani, as-sariqu was-sariqatu. Artinya kerjasama itu teh. Jadi ada kesetaraan gender ya? Ya. Dalam hal itu sama. Azaniyatu wazani. Tapi ini unik ya, dalam Al-Quran ketika berbicara zina, yang disebut itu kenapa azaniyatu dulu? Perempuan dulu yang disebut. Azaniyatu wazani. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki. Tapi dalam kasus pencurian yang disebut bukan perempuan dulu, bukan as-sariqatu wasariqu, tapi as-sariqu wasariqatu, lalaki heulanya. Coba gali PR, buka tafsirnya. Itu yang ada yang menarik gitu ya di situ. Yang jelas bahwa dalam hal ini laki-laki dan perempuan itu bekerja sama. Dan mau terjadi perzinahan, mau terjadi perzinahan, mana ayah lalaki bungkul, kajawa lamun homo, ya gitu, atau lesbian. Tapi itu kan sesuatu yang terlaknat gitu kan, sama saja sebetulnya. Tapi pada intinya laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam hal dosa dan begitu pun dalam hal kebaikan. Bekerja sama Pak sebetulnya. Jadi ada kesamaan dalam status. Satu, status kemanusiaan. Yang kedua, status dalam beramal. Baik dalam beramal baik ataupun dalam beramal buruk. Dalam beramal buruk pun tidak hanya zina, tidak hanya mencuri. Lelaki tidak mau Pak lamun teu demi awewe biasana. Ya, Adam pun begitu ya. Itu bersekutu kan dengan Hawa gitu. Oh cek pamajikan teh tinggal di cenah. Tetangga mah geus boga mobil anyar. Gitu kan? Nah gitu. Ya, gitulah di antaranya ya. Nah, ini juga salah satu bentuk persekutuan meskipun tidak bebarengan. Tuh ikut Pak tuh ngilu ke kantor ngeluan korupsi henteu. Kan eta tah gitu. Nyulut ngomporan gitu. Itu salah satunya. Abu Lahab kan bersekutu dengan Ummu Jamil gitu ya. Dengan istrinya dalam hal apa? Menghalang-halangi dakwah Rasul. Matak dua nana belum di neraka gitu. Sakompet gitu. Nah, itu diantaranya. Jadi tidak hanya dalam kebaikan, bahkan dalam dosa pun sama. Ini dalam Al-Quran disebutkan ya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kerjasama dalam kebaikan gitu. Sabalikna yang melakukan dosa, kejahatan, keburukan dikumaha ku Allah. Moal menang pahala, moal menang balasan nu baik, moal menang surga. Tapi diazab
Ini di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 73. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sehingga Allah akan mengazab, menyiksa orang-orang yang munafik, baik laki-laki atau munafik perempuan, yang musyrik laki-laki ataupun yang musyrik perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dalam dua hal tadi, dalam beramal, baik amal baik ataupun amal buruk, sama-sama kedudukannya. Jadi mau dipilah iman lalaki mah berarti merenang lalaki mah 100% full menang pahalana. Ya awewe mah kusabab ya setengahna menang pahalana. Tidak kan? Sama. Di sini ada kesetaraan. Ada kesetaraan. Kemudian dalam hal dosa sama kan, tidak dipilah-pilah. Padahal iman lalaki mah full disiksana 100% tah. Awewe mah setengahna. Itu gitu kan? Tidak sama. Baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama mendapatkan siksaan, sama-sama mendapatkan azab. Kemudian bagaimana kedudukan wanita itu dalam Islam? Allah mengharamkan dianggapnya wanita itu sebagai barang yang diwariskan. Jadi kalau tadi dianggap wanita sebagai barang, bahkan bisa diwariskan, Islam tidak begitu, gitu ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewariskan perempuan karhan, dengan jalan paksa, dengan cara paksa. Berarti cenah lamun tidak memaksa mah boleh. Itu betul. Di dia kalimat lagi rapar hatoskeun. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karhan. Wahai orang yang beriman, janganlah tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan dengan cara yang paksa. Berarti lamun teu maksa mah halal. Sanes kitu. Karena yang maksud dengan mewariskan di sini nanti ada konteksnya. Mewariskan dalam arti dalam kebaikan misalkan ya. Mewariskan kebaikan, tapi bukan wanitanya yang diwariskan. Ketika suaminya meninggal, maka dijaga, dipelihara gitu, dibimbing supaya itu kan warisan juga gitu. Tapi lamun hayang bebas, nyakeun we bebas. Misalkan ingin wanita itu dia mencari lagi suami yang baru, kemudian hidup dengan rumah tangga yang baru, ya tidak apa-apa gitu kan, seperti itu. Jadi tidak boleh ada pemaksaan temenang kawin deui. Ya, kaburu. Gitu. Oke lah, itulah intinya. Jadi tidak boleh diwariskan karena wanita itu bukan barang. Bahkan Islam menjamin kemerdekaan kaum wanita dalam kepribadiannya dan juga menjadikan mereka sebagai pewaris, bukan yang diwarisi. Jadi berhak wanita juga mendapatkan warisan. Sebagaimana firman Allah, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi sama, tidak hanya laki-laki yang mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan kerabatnya, bahkan perempuan juga sama mendapatkan hak untuk mendapatkan harta warisan dari kerabatnya. Adapun kalau misalkan di pembagian warisnya itu, kenapa perempuan sedikit, perempuan mah cenah yang sebagian, misalkan dua laki-laki dua bagian, itu karena ada hikmah gitu ya di balik itu. Dari laki-laki mah tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan. Makanya nanti dikaitkan dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu. Nantinya
Kemudian dalam hal pernikahan, kedudukan wanita itu boleh dinikahi oleh laki-laki, tapi dibatasi sebanyak 4 saja, Pak Murbade, atau syaratnya mampu berbuat adil di antara istri-istri. Ini sesuai dengan firman Allah, wa in khiftum alla tuqsitu. Perhatikan ya panjang bunyi ayatnya. Wa in khiftum alla tuqsitu. Jika kamu khawatir tidak bisa bersikap adil, itu berarti nanti tidak bisa bersikap adil, Pak. Wa in khiftum alla tuqsitu. Tapi lima ungkapannya tidak ta'dilu tapi tuqsitu. Gitu. Kata adilnya diungkap dengan kata tuqsit, qostun. Gitu kan? Jika kamu tidak mampu bersikap adil bil yatama terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, fankihu ma tawbalakum minan nisa, maka nikahilah, gitu kan, perempuan yang lain yang kamu senangi. Berapa? Masna wasulasa waruba, 2, 3 atau 4. Disitunya fa in khiftum alla ta'dilu, nah gitu. Jadi lamun sieun teu adil, maka nikahilah 2, 3 atau 4. Tapi lamun gitu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka cukup satu saja. Jadi harus dibedakan antara tuksitu dengan ta'dil itu apa bedanya, sehingga kita bisa merenahkeun gitu. Jadi lain adil teh, adil kumaha apa? Ya tadi parentah poligami teh lamun urang sieun teu adil dina pengurusan gitu, anak yatim, perempuan yatim yang kita nikahi. Lamun urang sieun teu bisa adil memperlakukan, maka nikah poligami. Tapi lamun teu bisa adil hiji gitu. Yalah, sama bahasanya panjang. Oke. Nah, ini Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memberikan mahar. Jadi kalau tadi di praktek jahiliyah itu ada pernikahan tanpa mahar. Tapi kalau dalam Islam ini justru harus diutamakan. Memberikan mahar sebagai hak mereka, dan bahkan memerintahkan kita untuk menyempurnakan mahar itu secara potong dicicil tuh. Ya, ulah dianjuk. Dicicil, dihutang. Harus kontan gitu. Nah, kecuali kalau misalkan ya si istrinya rela gitu. Tapi ya sakumahanya gitu ya. Jadi kita lihat dalam firman Allah, wa atun nisaa shaliqatihinna nihlah fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'an mari'an. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Urang mah lain setengahna kabeh dipakai deui kurang. Aduh. Nah itu ya diantaranya masalah mahar dalam Islam sangat diprioritaskan, sangat diutamakan. Yang terakhir, Pak, wanita juga diposisikan sebagai pengurus dalam rumah tangga. Jadi pegang kunci di rumah tangga itu adalah istri kita. Nah, ini ya Pak, sebagaimana dalam hadis ini hadis. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita itu menjadi pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai orang-orang yang diurusnya di dalam rumah itu, anak-anaknya, membantunya, keluarganya. Ini saya kira hal-hal yang harus kita pahami tentang bagaimana seharusnya kita seorang muslim memposisikan dan menyikapi hal-hal yang seharusnya kita lakukan atau harusnya kita perlakukan terhadap perempuan atau mungkin dalam hal ini istri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah bagi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi landasan beramal dalam melaksanakan amal-amal soleh.
Demikian bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.